Oke, baik, kita mulai bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sehat? Kayaknya lebih ramai ya dari hari Kamis biasanya. Emang soalnya kalau Kamis tuh kalian eleknya itu ini ya ganti-gantian nggak sih praktikumnya? Oke. Jadi masuk kelas Kamisnya juga ganti-gantian gitu? Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, teman-teman. Kita akan ngebahas tentang, masih ngomongin soal momentum sih, tapi kali ini kita akan ngebahas tentang motion of a body with variable mass. Ini sering juga disebut sebagai istilahnya rocket motion. Nah, tapi mungkin sebelum kita ngebahas tentang rocket motion-nya, kita coba review dulu PR-nya kali ya. Oh shit. Udah pada kerjain PR-nya, teman-teman? Belum. Ada yang belum? Ngaku. Mekanika klasik, tugas mingguan, tumbukan. Oke. Kalau kita urutin dari yang paling terakhir ngumpulin di sini ada Saifuddin Hidayat. Mana Saifuddin Hidayat orangnya? Oke. Terus ada Revanza Kasfi. Mana Revanza? Oke. Terus kalau Alia Shiva, mana Alia? Oke. Terus ngapain just ngangkat-ngangkat tangan ikut-ikutan. Oke. Yaudah ya, tapi overall ada berapa nih orang yang ngumpulin udah? 33. Dari kita berapa sih totalnya mahasiswanya harusnya? 38 ya? Oke, yaudah yang belum ngumpulin, lain kali jangan lupa untuk ngumpulin tugasnya ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ngebahas PR-nya nggak? Nggak ada. Kebetulan harus materi aja. Oke, yaudah mungkin saya akan ngebahas dari yang paling terakhir ngumpulin kali ya, biar seru. Ya ini, Saifuddin Hidayat ya. Dipanggilnya siapa sih? Saifuddin, Saif. Oke, kalau PR-nya sendiri apa sih teman-teman? Mekanika klasik ini ya. PR-nya ini ya, nomor 7.6 ya. A ball is dropped from a height, age, and so on. Kok ini dari 77? 76-nya mana? Oh iya gitu ya. Santai. Langsung ngegas ya. Oh iya ya, nggak semuanya, jadi pilihan aja ya. Oke, ya udahlah kita coba copy dulu kali ya pertanyaannya ya. Jadi di sini, kenapa? Ada yang mau dibahas pekerjaannya? Kita korbanin Saif aja lah ya. Iya. Oh, Saif tapi masuk kemarin, hari Kamis. Masuk ya? Masuk room. Oke, jadi di sini ada pekerjaannya Saif nih, teman-teman. Oke, boleh dijelasin Saif apa ini yang ditanya apa sih di sini Saif? Boleh mic-nya dikirim ke Saif? Mana mikrofonnya tadi? Nip. Mana nih Saif? Kita tengahin kali ya. Wih. Jangan dong, Pak. Oke, gimana Saif ngerjainnya? Bentar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Santai. Take your time. Saya ngopi dulu lah. Respect the black. Oh gitu. Ada hasbanya. Oh gitu, bukan. Coffee Mate ini namanya. Nih tuh. Kalau gitu saya beli 5. Udah, Saif, yuk. Boleh diterjemahin aja deh kalau nggak soalnya dulu. Soalnya dulu ya, bukan jawabannya, soalnya aja dulu. Soalnya dulu, Pak. Kan udah ngerjain kan ini? Kerjain. Iya, ngerti kan yang dikerjain ya? GPT tapi, Pak. Oke, coba gimana nih? Kalau ribet ditempel aja tuh di klip atau dipegangin sama teman sebelahnya tuh. Carlo pegangin Carlo. Ya, gimana? Saif? Bentar, Pak. Ini yang
7.7 itu mobil kecil bermassa M ke kanan dengan kecepatan VO bertabrakan head on dengan truk bermassa 4M ke kiri dengan kecepatan VO per 2 dengan koefisien restitusi 1/3. Sepertiga. Seperempat. Oh iya seperempat. Berarti salah itu Pak. Yang mana yang salah? Jadi saya per 3 gitu. Mana tulis sepertiga? Oh iya benar. Salah Kenapa tadi, Pak. sepertiga nih? Ya berarti oke, yaudah let's assume sepertiga ya. Oke, jadi di sini ada massa dengan kecepatan mobil ya dengan massa M, kecepatannya V0. Terus nabrak sama apa tuh? Truk Sama truk ya dengan massa 4M dan kecepatannya setengah V0/2. V0. Ini juga nulisnya setengah V0 juga ya. Oke. Nah, terus habis itu coefficient of restitution-nya harusnya 1/4 ya. Iya Pak. Tapi di sini Saif bikin 1/3. It's okay, nggak apa-apa. Kita stick with ya apa yang Saif tulis di sini. Oke. Terus ngapain dulu nih Saif? Cara ngerjainnya dia apa ini? Aduh Pak. Benar Pak. Lama juga nggak apa-apa. Jangan dong Pak. Mana ya? Terbantu. Butuh bantuan? Buduan dan Pak. Kira-kira dibantu sama siapa Saif? Peter Pak. Peter, oke. Boleh Peter, dibantu Saifnya Peter. Kira-kira gimana sih Peter cara kerjain soal ini? Pertama momentum kekalahan ya Pak ya. Momentum kekekalan. Kekekalan momentum. Iya kalau Dibalak-balik nih. Iya. M1 V1 Hah? 4 M2 V2 ya itu. Betul ya. Jadi untuk kasus tumbukan ini kita selalu bisa memulai dari hukum kekekalan momentum teman-teman ya. Di mana total momentum sistem di awal sama dengan total momentum sistem di akhir gitu ya. Jadi gede banget nih. Jadi total momentum awal sama dengan total momentum di akhir. Mungkin kita bisa kasih simbol aksen biasanya ya. Nah terus gimana Mak Peter selanjutnya M1? Habis itu dicari kan Pak. Ini mic-nya boleh dioper ke Peter juga mungkin. Habis itu diapain lagi Peter? Dicari V1 V2 habis itu substitusi Sebentar, kan Pak? sabar. Ini kan baru saya tulis P total sama dengan P aksen total. Terus Ya. Baru tulis tulis apa? V1 tambah V2. V1 tambah V2. 4 V2 ya? 4V2. Oke. Sama dengan V1 tambah V2. Sama dengan V1 tambah V2. V2. Kenapa Oh, tadi- nih? Dari mana nih begini? U1 kan U1 itu masa awal. U1. Mana U1? Pemisalan kan ini Pak? Misalnya gimana misalnya? Call the friend. Misalnya gimana misal? Mobil 1 masa Mobil awal, 1 masanya U1. U1. Oke, ini berarti ya V0-nya U1. Oke, Ya, V0 terus U1. Min setengah V0-nya U2. min setengah V0-nya. Jadi ini dia adalah si U2-nya gitu ya. Ya, Jadi kita tulis lah ya U1 sama dengan U2. V0 ya. V0 ya. U2 sama dengan minus setengah V0. Terus ngapain lagi? Baru masuk ke kekalahan momentum tadi. Gimana tuh? Masuk ke U1 ditambah 4 V2. U1 tambah 4V2 dari mana tuh? U1 kan masa satunya. U1 masa 1. Kok masa? Tadi M ya kecepatan. Berarti M1 bukan U1. Iya betul deh. Gimana nih? MU1 ya? MU1. Gimana? MU1 begitu? Iya. Oke, terus? Ditambah 4 Tambah? V2. 4M V2. Pakai V atau U nih? U deh, U. Oke. Diam. Iya. Lu yang ketawa mau jawab nggak? Sabar Peter. Oke, terus sama dengan? Sama dengan yang sama tapi V. Yang sama, maksudnya apa yang Sama sama? kayak kiri tapi pakai V, Pak. MV1 MV1 tambah 4 MV2. tambah 4M V2, di mana V1 V2-nya itu adalah kecepatan akhirnya berarti ya. Akhir, ya, Pak. Ya. Oke, jelas nih sampai sini teman-teman. Mungkin ada yang missing di sini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa recall lagi yang namanya P total itu adalah momentum total. Jadi kalau kita ada dua benda ya berarti ada dua momentum di awal dan di akhir. Jadi ini adalah penjumlahan dari momentum awal benda 1 dan momentum awal benda 2 yang harusnya sama dengan momentum akhir benda 1 dan momentum akhir benda 2 gitu ya. Nah, ini adalah M1 U1 ya. Di mana M-nya adalah
M1-nya adalah M aja gitu ya. Jadi mungkin kalau mau dilengkapin M1-nya itu adalah M dan M2-nya adalah 4M gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya sebelum ke sini mungkin kita bisa masukin dulu ya rumusnya si momentum ya. M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 ditambah M2V2. M2V2, di mana V-nya itu adalah kecepatan akhir ya. Jadi U itu V2. kecepatan awal, Ya. V itu adalah kecepatan akhir. Jelas sampai sini? Ya. Nah, terus habis itu dimasukin nih sama Peter kayak gini ya. Oke. Nah, kelihatannya di sini ada yang kurang tepat nih. Apa tuh? Never mind. Lanjut aja deh. Ini apa dan ini M1U1 MU1 ditambah 4MU2 ya. Ya. Berarti ini cuma ngeganti M-nya doang ya. Ya. Kayaknya sebenarnya kita juga bisa kan ya sekalian ngegantiin U-nya ya. U1-nya kan tadi Peter misalin dengan apa? Final. Final U2-nya? Min setengah final. Jadi ini langsung aja pakai M dikali sama Final. V0. Sedangkan yang ini kita pakai 4M dikali sama min setengah V0 gitu teman-teman. Jelas nggak? Ya, dan kemudian ini nanti di sini yang mau kita cari adalah berapa sih V1 dan si V2-nya gitu ya. Terus? Lanjut? Lanjut apa, Pak? Ya gimana lagi terus ya, emang ini udah selesai. Yang ditanya apa sih? Find the speed and direction of each vehicle. Berarti cari kecepatan dari kedua kendaraan ya. Ya. Vehicle-nya berapa? V2 min V1 ya? V2 min V1, mana tuh? Ini lanjutin aja nih, Peter. Gimana nih? Gimana cara ngerjain ini? Ini seminimalnya soal UAS nanti kayak gini, teman-teman. Kayaknya tapi masih simple ya ini. Ada yang mau bantu? Silakan kalau Peter mau butuh bantuan. Mau call a friend, Peter? Mau melemparkan bola atau mau lanjutin lagi? V0 plus 4 setengah V0. Gimana? Itu kayak yang sebelah dulu ya, Pak. Bisa nggak sih, Pak? Gimana tuh? Kan yang V0 V0. plus 4 setengah V0. M-nya kemana? Pulang lah. Sabar dulu, Pak. Teman-teman yang lain juga boleh ya kalau mau bantu ya. M M-nya kemana nih, teman-teman? dicoret sama kita nggak bisa, Pak? Coret bisa ya. Jadi ini kita bagi kedua ruas dengan M ya. Iya. Ini dibagi dengan M. Yang ini dibagi dengan M gitu ya kan. Jadi ini akan saling meniadakan nih M-nya. Sehingga yang tersisa tinggallah V0 ditambah negatif setengah V0. Berapa tuh V0 tambah negatif setengah V0? Tambah 4 Oh sorry, ada 4-nya ya di sini ya. Betul. Jadi berapa nih? V0 ditambah 4 kali setengah. Berapa sih 4 kali setengah? 2, tapi negatif ya. Jadi V0 minus 2 V0 nih di sebelah kiri ya. Sama dengan sebelah kanan ada apa? V1 plus 4V2. V1 tambah 4 V2. Oke, terus habis itu? Habis itu ngapain lagi? V1 ditambah 4V2 sama dengan? Min. Ya. V1 tambah 4V2 sama dengan minus? V0. V0 gitu ya. Kenapa harus dibolak-balik sih, Peter? Nah, Kan biasa. V-nya di sini aja gitu ya. Biar mantap. Gini aja ya. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Nah ini udah benar ya, ini udah setengah langkah nih. Kalau misalnya 50, soalnya ini totalnya 20 poin, ini dapat 4 lah. Setengah 10. 10 deh ya. Udah 10 poin ya, oke. Ya udah kalau Peter yang minta, oke lah. Saya bisa apa ya kan? Oke Pak, mantap Pak. Lanjut. Terus gimana? Terusnya Peter ngapain lagi? Atau Peter mau serahin ke orang lain? Ini belum selesai ya tentunya. Kan yang ditanya adalah berapa V1 dan berapa V2-nya. Di sini kita baru tahu V1 tambah V2, 4V2 adalah minus V0. Terus ngapain lagi nih? Kecepatan relatif sebelum. Kecepatan relatif, mana tuh maksudnya kecepatan relatif? Jagoan, Pak. Oke. Gimana mau dilempar, Peter? Ayo kita lempar Peter. Boleh deh, Pak. Oh, sorry. Peter mau dilempar kan? Kuat ya. Ya, Peter mau ngelempar ke siapa? Ke Jagoan. Ke Zakwan. Oh, langsung ulti gitu. Nah, biar selesai. Oh, boleh, silakan lempar ke Zakwan. Mana Zakwan ya? Jauh bener. Terus Anyway, tadi kalau yang dikerjain sama Saif gimana nih? Udah sampai mana nih?
Jangan ngambek gitu, saya. Kecepatan sebelum tuh restitusi. Apa? Definisi restitusi yang U2 minus 1. Pakai definisi restitusi ini ya. Oke. Ya boleh dilanjut Zakwan, silakan. Ya udah lanjut pakai Ya udah. koefisien. Kesel. Gimana lanjutnya gimana? Pakai koefisien restitution. Iya, pakai apa namanya konsep dari restitusi ya. Apa tuh restitusi? Sama dengan Sama dengan absolute value. Oh, langsung aja. apa? Absolute dari Absolute nilai akhirnya. akhirnya Kecepatan ya akhir V2 min V1 dibagi dengan absolute U2. Oke, bentar kalau pakai absolute mungkin U2 minus U1 gitu ya. Ya. Nah, tapi kemarin kita juga udah belajar ya kalau kita nggak pakai notasi absolute maka dia harus ada negatifnya tuh ya. Jadi negatif dari V2 min V1 sama per U2 per minus U1 gitu ya. Jelas nih sampai sini? Oke. Nah, terus habis itu ini nilainya berapa tadi tuh? Sperm. E-nya? Mau pakai E-nya siapa nih? E-nya Saif apa E-nya yang benar? Oke, yaudah E-nya pakai 1/4 ya. Lanjut, Zakwan diapain lagi nih? Dimasukin angka-angkanya. Jadi 1/4 sama dengan V2 kurang V1. minus Oh, V2 kurang V1 per U2-nya berapa? U2 kurang 4 ya. U1. Terus habis itu Ubah nilai U2 sama U1-nya. ubah nilai U2 sama U1-nya. Jadi apa tuh? Seperempat V0. Ini ya tadi ya, kita punya U1-nya adalah V0, U2-nya adalah min setengah V0 gitu ya. Mungkin kalau kita taruh di sini jadinya, mungkin ini kalau biar negatifnya kita masukin, kita jadi dapetin V1 minus V2 gitu ya teman-teman. Nah U2-nya apa nih? Min setengah V0 ya. Dikurang U1-nya? V0. V0, oke. Sip. Terus habis itu? Dia main lagi nih. Kali silang. Apa nih yang dikali? Min setengah V0. Minus V0. Sama dengan? 4 V. 1 min V2. Oh, kasih kurung berarti gitu. Ya kan kali silang kan, jadi artinya kan kita harus mendistribusikan si 4-nya kan, nggak bisa langsung dikali si V1-nya doang ya. 4 tuh harus dikaliin sama semuanya gitu ya. Oke, lanjut, terus? Min setengah. Ini jadi lanjutin Zakwan apa Peter ini? Ya, kalau Peter nggak apa-apa juga, mic-nya kasih ke Peter lagi nanti. Lanjut, boleh mic-nya sambil dijalan. Oke Peter, lanjut Peter. Min setengah V0, no. Ini dikurangin berapa? Min setengah V0 dikurang V0 berapa? Setengah. Min setengah kurang 1, berapa min setengah kurang 1? Min 3/2. Min 3/2. Jadi min 3/2 V0 sama dengan 4V1 min 4 4V2. V1 minus 4 V2. Oke, terus habis itu ngapain lagi nih? Dibagi 2. Bagi 2, kenapa dibagi 2? Biar hilang aja yang kiri. Biar hilang yang kiri, makin gede dong jadi 3/4 no? Oh iya, jadi 3/4. Mau diapain jadinya? Kali 2. Kali 2. Oke. Juga. Sebenarnya kan objektifnya adalah kita pengen dapetin berapa V1 atau berapa V2 ya teman-teman ya. Nah sebenarnya dengan bentuk ini udah cukup enak nih. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di kiri kita punya bentuk 4V2 juga. Di kanan kita punya minus 4V2. Jadi sebenarnya kita bisa aja nambahin kedua persamaan ya kan buat ngilangin si V2-nya, ya enggak? Jadi 4V1, ini kan tadi 4V1 dikurang 4V2 gitu ya. Nah ini kalau kita tambahkan nanti dia hilang tuh V2-nya ya. Jelas nggak? Oh iya. Dengan gitu nanti kita bisa dapetin dalam V1 aja. Oke lanjut Peter, ditambahin jadi apa nih? Atau ke Saif deh, Saif nih. Tadi mestinya giliran Saif nih. Lanjut ini tinggal matematis biasa aja. Coba Saif, gimana nih ngerjainnya? Iya 4 V2-nya hilang. Yang lain sisanya, ini gimana nih? Min V0 ditambah negatif 3/2 V0 jadi apa ya? Apa Pak? Ini nih yang ini. Min V0 dikurang 3/2 V0. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Siapa yang nggak kelihatan? Oh kelihatan, siap. Oke, yang ini ketemu sama yang ini. 3/8. 3/8. Berapa? Minus ya. Minus 5/2. Minus 5/2 V0 sama dengan 5V1. Berarti dari sini kita bisa dapat dong berapa V1-nya?
Berapa? Min setengah. Min setengah gitu ya. Jadi dari sini kita dapat V1 sama dengan minus setengah V0 Mantap, gitu Noob. aja. Gitu friend. Jelas? Min setengah final. Min setengah V0. Itu baru V1. Itu adalah kecepatan dari si vehicle yang pertama tuh, si small car-nya ya. Nah sekarang kecepatan dari si truknya gimana nih? Masukin V1. Masukin, kemana masukinnya? Ke persamaan 1 ya? Boleh. Oke, jadinya gimana kalau kita masukin ke persamaan 1? V1 ganti min setengah V0. Oke, jadi min V1. Kita lanjutin ya, min V0 sama dengan min setengah V0 plus 4 V2. plus 4 V2. Oke, terus V0 dikeluarin. Apanya dikeluarin? Min setengah V0 dikeluarin gimana cara ngeluarin? Pindah, oke. ke bawah. Jadinya apa? Min V0 tambah gitu ya. 2. Setengah V0 sama dengan 4 V2. Oke, terus? V0 plus 4 setengah V0 dibagi 4. Iya, berapa tuh min V0 ditambah setengah V0? 8. Berapa seperempat? Ini aja dulu, satu-satu aja dulu guys. Santai. Min setengah V0, betul ya? Minus setengah Mantap, V0 Jaki. sama dengan 4 Jaki, mantap. V2. Berarti V2 sama dengan Jaki mantap juga. berapa V2-nya? Min 1/8 8 V0. V0. Begitu kawan. Jelas? Yes. Oke, bisa? Kalau UAS keluar kayak gini bisa? Tinggal dihafalin ya. Tapi ya tentu nanti case-nya bisa aja beda. Tapi yang penting teman-teman pahami prosesnya ya, bahwa pada kasus tumbukan dengan koefisien restitusi, intinya kita bisa dapetin dua persamaan ya untuk menyelesaikan dua variabel yang nggak diketahui ya. Yang nggak diketahui di sini kan adalah kecepatan akhir ya. Karena ada dua benda, berarti kecepatan akhirnya dua-duanya nggak tahu tuh berapa. Makanya untuk menyelesaikan dua variabel yang tidak diketahui, kita butuh dua persamaan. Nah, kedua persamaan itu bisa kita dapat dari dua teori. Teori yang pertama itu tentang hukum kekekalan momentum ya, konservasi momentum ini. Yang kedua adalah dari definisi restitusi. Tuh, gitu teman-teman ya. Udah deh dapat kayak gitu. Dan kemudian kalau kita interpretasi nih, tadi kan kita punya mobil kecilnya bergerak dengan kecepatan V0 ya. Katakanlah kalau V0 di sini tadi Saif bilang kanannya positif gitu ya kan. Oke, berarti artinya si benda satunya itu dia sedang bergerak ke kanan gitu ya kan. Ini U1-nya gitu ya kan. Sedangkan untuk si benda 2, dia kan nilainya berapa tuh? Benda 2 initial speed of setengah VO gitu ya. Nah, tapi tadi karena dia head on ya kan. Makanya tadi di sini kita definisikan U2-nya negatif nih, yang artinya dia sedang bergerak ke arah kiri gitu ya kan. Udah gitu teman-teman bisa bayangin dia masanya lebih besar ya, tapi kecepatannya lebih lambat. Nah terus kemudian akhir dari tumbukan ini apa yang terjadi? Kita melihat bahwa ternyata keduanya memiliki kecepatan yang nilainya negatif nih ya. Artinya apa kalau dua-duanya bernilai negatif? Artinya hasil akhir dari tumbukan ini adalah mereka semua geraknya ke kiri ya kan. Ini kiri kalian ya? Apa kebalik ya? Mungkin gini kali. Gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai situ? Kenapa jadi gitu ya? Berasa lagi nari. Oke, gitu teman-teman. Jelas sampai sini? Oke ya, terima kasih. Tadi siapa aja yang terlibat? Ada Saif, Peter, Zakwan, Kunafa Jati. Kunafa. Kayaknya nggak ada partisipasi mereka. Oh, mau bahas Kunafa sama Zaki? PR-nya ya? Oh ya, tadi ada Zaki juga. Kayak tadi ikut ya, sumbang suara ya. Kunafa juga. Oke, sip. Udah cukup satu soal aja atau lagi? Bahas lagi? Udah Pak. Udah materi baru. Panik banget kayak. Itu kan kemarin. Oke deh. Ya udah oke. Baik kalau gitu kita akan lanjut ya teman-teman ya ke materi kita yang baru. Tapi berarti udah aman ya semuanya teman-teman ya. Aman ya, oke. Kalau udah aman dengan materi yang kemarin, kita bisa lanjutkan ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini kita akan ngebahas tentang kasus momentum lagi ya. Tapi kali ini kita akan ngebahas momentum, ini tadi judulnya adalah rocket motion, teman-teman. Pernah dengar istilah rocket motion? Apa tuh? Gerakan roket. Ya tentu kita tahu roket bisa bergerak kan ya, teman-teman ya.
Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih cara roket bergerak itu gimana? Vertikal, iya betul. Nah, terus kemudian bagaimana dia bisa bergerak vertikal? Ada gaya dorong, betul. Gaya dorongnya tuh dari mana sih? Dari roket ke aksi reaksi. Nah, gimana tuh maksudnya tuh aksi reaksinya? Gimana? Iya, gimana? Siapa yang ngedorong roket sih? Bumi ngedorong. No, bumi menarik. Apa tuh? Gaya turbinnya katanya Carlo tuh. Gaya turbin katanya ya. Oke. Gaya turbin ya. Oke. Sebenarnya mungkin agak sedikit berbeda sih dengan turbin pada kasus pesawat ya teman-teman ya. Jadi tentu teman-teman pernah dengar istilah turbin? Apa itu turbin? Yang buat listrik kan, Pak? Iya betul. Dia tuh prinsipnya ada gerakan rotasi ya. Nah, ngomongin soal turbin itu tuh dia kaitannya biasanya sama pesawat terbang gitu ya. Jadi kalau pesawat itu bisa dapetin gaya dorong ke depan dengan baling-balingnya dia yang menghempaskan angin ke belakang gitu. Jadi karena ada angin yang dihempaskan ke belakang, dia bisa maju ke depan. Itu mungkin gaya turbin. Nah, tapi kalau untuk roket, dia tuh nggak menghempaskan angin teman-teman ya. Apalagi kalau kita ngomongin pas roketnya udah nyampe luar angkasa tuh. Pas udah nyampe luar angkasa kan udah nggak ada angin ya. Jadi dia mau muterin turbin kayak gimana juga nggak bakal ada gaya dorongnya tuh nanti. Gitu. Nah berarti kira-kira dari apa ya roket ini bisa dapetin dorongan? Itu tuh. Apa nih? Kira-kira dari apa ya Tonon? Yang pernah teman-teman lihat aja mungkin di film-film gitu. Kira-kira Gian? Ada apa? Ya boleh Justin jelasin Gian. Api, gimana api? Gimana api? Dari mana gas? Gimana tuh? Gas buang. Waduh. Peter bisa nyantai nih baru. Agak impulsif ya tiap Peter ngomongnya. Gimana gas buang? Maksudnya gimana tuh gas buang? Boleh. Yang lain juga boleh ya kalau mau kasih input. Gimana? Dari mesin pembakar propeller. Oke, gimana tuh cara kerjanya mesin pembakarnya? Di dalam ruang bakar roket, mic-nya boleh kasihkan. Si bahan bakarnya ini. Dari ruang pembakaran si propeller ini, si Betul. bahan bakarnya gimana terus? Si bahan bakar dan oksidatornya ini dicampur dan dibakar. Oksidatornya dicampur, terus dibakar. Oke, terus? Terus nanti terbentuk gas panas. Gas panas. Si terus? gas panasnya ini yang nanti ada apinya itu nanti dia mendorong ke atas. Oke, jadi dari hasil pembakaran gas ya? Iya. Hasil dari gas dari hasil pembakaran itu akan memberikan dorongan gitu ya. Oke, sip. Ya, terima kasih ya Zaki ya. Ya, jadi betul teman-teman. Jadi dari pembakaran gas itu, gas yang dibakar itu nanti dia akan bisa dihempaskan dan ketika gasnya dihempaskan, itu nanti dia bisa kedorong ke atas. Sebenarnya sih prinsipnya sama aja kayak aksi reaksi juga ya. Jadi ketika gas dihempaskan ke bawah, maka nanti roketnya akan terdorong ke atas gitu ya kan ya. Dan ini yang ngebedain antara prinsip turbin sama prinsip pendorong roket ya. Kalau roket itu pakai gas, meanwhile kalau turbin itu dia pakai pakai baling-baling gitu mungkin. Nah, terus kemudian kaitannya dengan gaya dorong roket itu nanti teman-teman bisa analisis dari ini nih teman-teman, dari persamaan gaya dan hubungannya dengan momentum ya. Kita recall lagi teman-teman, gaya itu rumusnya apa? M kali A, oke. Kalau kita kaitkan dengan momentum, gimana hubungannya? F sama dengan M kali, nah A-nya ini bisa kita ubah nih. Jadi apa? Delta V per delta T gitu ya kan. Nah sehingga dari sini kita punya M kali delta V itu adalah delta P per delta T gitu ya. Atau bisa juga kita tulis F sama dengan P dot gitu ya kan. Karena gaya itu adalah turunan pertama dari momentum gitu ya. Oke.
Nah, ini adalah hubungan yang akan kita peroleh jika massa dari bendanya itu konstan ya. Jadi di sini yang berubah itu cuma kecepatannya aja gitu ya. Jadi ketika massanya konstan sedangkan kecepatannya berubah, maka nanti gayanya akan sebanding dengan massa dikali dengan percepatan gitu ya kan ya. Nah, namun pada prinsipnya esensi dari hukum Newton sendiri itu tuh lebih ke sini teman-teman ya, delta P per delta T, di mana momentum itu, atau gaya itu sebetulnya bisa muncul jika ada perubahan momentum ya, laju perubahan momentum gitu ya kan. Di mana laju perubahan momentum itu sendiri kalau kita ubah jadi rumus momentum itu kan ada massa dikali kecepatan ya, dibagi dengan waktu. Nah, jadi sebetulnya dua hal yang bisa menyebabkan momentum berubah, selain dari kecepatan yang berubah adalah massanya juga sebetulnya bisa berubah gitu ya. Jadi pada kasus constant mass, ya kan? Nah, kita akan mendapati F sama dengan M kali delta V per delta T, atau ya F sama dengan MA. Ini adalah yang kita dapat tadi di awal ini ya kan? Ya. Nah, sedangkan ada juga kasus di mana bukan massanya yang konstan tapi kecepatannya yang konstan gitu ya. Jadi ketika sekarang kita punya case di mana kecepatannya yang konstan ya, jadi constant velocity. Nah, nanti kita akan punya ekspresi untuk F, di mana F sama dengan V dikali delta M per delta T, gitu teman-teman. Ya. Dan tentu ini akan menghasilkan gaya dorong juga jadinya ya. Dan ini yang kemudian menjadi bahan bakar, yang memberikan gaya dorong dari pesawat juga nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika si pesawat menghembuskan gas-gas dari bahan bakar tadi ya. Nah, adanya hembusan dari bahan bakar ini membuat massa dari roket itu berkurang, teman-teman ya. Jadi akan ada laju perubahan massa terhadap waktu, ada delta M per delta T yang ketika dihembuskan dengan kecepatan tertentu, dia akan memberikan dorongan tuh terhadap si gasnya. Dan kemudian dorongan terhadap gas itu akan memberikan gaya reaksi ya, berupa dorongan terhadap roket. Makanya roketnya jadi bisa naik gitu, teman-teman ya. Jadi esensi dari gerakan roket pada kasus disebabkan oleh perubahan momentum itu adalah disebabkan oleh adanya perubahan massa ini ya, yang dihembuskan dari bahan bakar teman-teman tadi, dari massa dari bahan bakar yang dibakar tadi dalam bentuk gas ya. Oke, jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk analisis ini lebih details lagi ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk menganalisis bagaimana gaya yang terbentuk ketika sekarang bukan kecepatannya yang berubah, tapi massanya yang berubah ya. Massanya yang berubah ya. Nah, jadi ya seperti teman-teman lihat ya di kajian kitab ini ya. Sejauh ini yang kita diskusikan itu hanyalah pada kondisi di mana massanya itu remain konstan ya. Jadi massanya itu enggak berubah ya kan. Nah, cuma case kayak gitu sebetulnya nggak selalu terjadi ya. Karena in many situations that is not true ya. Jadi banyak juga kasus di mana massa itu bisa berubah juga ya. Nah, contohnya nih yang dia mau kasih sebagai pembuka, dia kasih contoh raindrops. Apa tuh artinya raindrops? Hujan. Tetesan hujan ya. Jadi tetesan hujan itu kalau dia jatuh melalui through the atmosphere, nah itu dia akan gather up smaller droplets. Jadi dia bakal ngumpulin partikel air yang dilaluinya. Kebayang nggak? Jadi bintik air raindrops nih yang jatuh dari langit, itu pas dia jatuh itu dia nggak jatuh sendirian ya. Lihat ada raindrops yang lain, ikut yuk. Oke, gitu. Nempel, ikut yuk gitu. Kebayang nggak lo? Iya, jadi mungkin kalau diilustrasikan kayak gini nih, ini ada raindrops yang digambarin pakai bulatan yang lebih gede. Nah, ini ada partikel yang lebih kecil gitu ya kan. Nah, pas ini dia ditabrak, nah ini mereka menyatu tuh ya kan. Jadi kan tentu di sini ada perubahan massa jadinya ya kan. Karena mereka joinan gitu ya kan. Dan tentu karena ada perubahan massa, maka nanti akan ada perubahan momentum juga nih, seperti itu teman-teman ya. Itu pada kasus raindrops ya. Nah, sedangkan kasus kedua yang didiskusikan di sini adalah roket propeller nih, atau dorongan roket yang barusan kita diskusiin ya. Jadi si dorongan roket itu dia itu membakar bahan bakar ya kan secara eksplosif ya kan,
yang kemudian ejecting the resultant gases ya. Jadi dia menghembuskan gas-gas yang dari hasil pembakarannya, sehingga gara-gara gasnya dihembuskan, tentu masanya bakal berkurang ya. Jadi adanya perubahan massa ini nanti akan menyebabkan adanya momentum gitu ya teman-teman. Dan artinya nanti akan ada gaya dorongnya gitu ya. Oke, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya, kasus-kasus yang berkaitan sama perubahan massa ya. Oke. Nah sekarang untuk menganalisis kasus ini teman-teman, kita akan mulai dari case yang pertama ya. Jadi di sini ada the equation of motion also. Bentar. So as not to get too confused with signs, we derive the equation by considering the case in which mass is added to the body as it moves. Jadi ini case-nya tuh akan lebih ke pendekatan si raindrops tadi ya teman-teman ya, di mana kita akan coba untuk turunkan apa yang akan terjadi, bagaimana persamaannya jika masanya ini sekarang ditambahkan gitu ya. Dan tentu teman-teman bisa ilustrasikan ya secara real itu ya kayak kasus raindrops yang moving terus ketemu sama water droplets ya. Dia akan menyebabkan masanya added, mass-nya bertambah. Oke? Nah, nanti kita akan coba untuk develop nih equation of motion-nya ya, teman-teman. Dan tentunya nanti bisa kita apply juga pada kasus roket ya. Nah, tapi bedanya kalau di roket sama yang raindrops ini, kalau raindrops itu kan masanya nambah ya. Kalau roket masanya gimana? Ngurang. Makanya jadi nanti rate of change of mass-nya pada kasus roket itu dia nanti bernilai negatif ya. Karena pada roket itu masanya berkurang gitu ya. Nah, di sini ada gambar 771 ya, teman-teman ya, di mana di gambar ini diilustrasikan ada raindrops bermassa M dengan kecepatan V ketemu sama water droplets bermassa delta M dan kecepatan U ya, UT. Nah, terus habis itu setelah beberapa saat kemudian dia akan join sehingga massanya pun juga nanti akan bertambah jadinya ya. Nah, sedangkan kecepatannya tentu juga akan jadi berubah tuh ya, jadi kecepatan gabungan gitu ya. Nah, ini akan kita coba analisis nih teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau dari penjelasan di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini larger body continually gathering up mass as it moves through the medium. At some time t, its mass m and its velocity v gitu ya. Jadi ini adalah punyanya si massa yang raindrops-nya ya. Tadi ya yang gedenya ya. Nah, terus habis itu ketemu sama small particles nih, ya kan? Yang dia punya massa M, ya kan? Dan delta M ya, sedangkan kecepatannya itu adalah delta U ya, UT. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat ini dia dicetak tebal ya, artinya ini vektor ya, tentu dia harus dipertimbangkan arahnya ya kan? Nah, terus kemudian setelah mereka join, setelah mereka gabung, mereka massanya jadi segini ya, yang tentu bisa kita peroleh dari massanya si raindrops ditambah massanya si droplets ya. Sedangkan kecepatannya jadi segini gitu ya. Oke. Nah, udah deh, sekarang dari sini kita bisa analisis perubahan momentumnya ya, teman-teman ya. Karena ya teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya kan mereka misah ya, terus setelahnya mereka nyambung gitu ya kan. Berarti ya mirip-mirip kayak kasus collision gitu teman-teman ya. Nah, cuma nanti pada kasus ini kita bisa analisis dalam bentuk delta P ya. Jadi kita akan coba menganalisis perubahannya dulu ya. Di mana perubahan momentum ini bisa kita dapati dengan total dari momentum di akhir nih. Jadi T plus T ini artinya T plus delta T ini menunjukkan akhir ya teman-teman ya. Atau setelah mereka gabung gitu ya. Ini akhir. Nah, sedangkan yang ini T doang itu adalah awal ya. Jadi ini ekspresi untuk total dari momentum di akhir dikurang dengan total momentum di awal. Clear nggak sampai sini? Oke. Mbak Lina aman itu kayaknya matanya ini banget. Nggak kelihatan kah? Mau maju, kecil banget. Perlu digedein segini? Iya, tapi nggak muat nanti ya. Iya, kalau nggak pindah aja ke depan kalau misalnya nggak kelihatan. Nah iya tuh, situ. Boleh, silakan. Oke, gitu teman-teman. Sampai sini jelas nggak nih dengan ekspresi yang pertama nih tentang delta P-nya nih. Ya, jadi selisih dari momentum akhir dengan awal itu bisa kita evaluasi dengan seperti ini. Oke? Jelas ya? Oke ya. Nah, sekarang kita bisa
masukin deh tuh ya kan komponen-komponennya. Dimana tadi kan teman-teman bisa lihat ya di akhir sama di awal itu mereka punya momentum masing-masing ya teman-teman ya. Ini adalah kondisi awalnya ya kan. Dan ini adalah kondisi akhirnya ya kan. Mungkin kalau misalkan kita coba untuk uraikan bagaimana momentum akhir dan momentum awalnya. Kita coba taruh gambarnya di sini. Nggak segede itu juga tapi. Oke. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita tuliskan total momentum di awal. Ya kan, total momentum di awal. Kok awal. Nah ini tentu dia itu didapat dari momentumnya si raindrops ya. Raindrops. Ditambah momentumnya si droplets ya. Raindropnya itu yang ini, dropletnya yang ini. Nah sekarang momentumnya raindrop ini apa? Tentu dia tinggal kita kalikan massa dengan kecepatannya ya. Jadi M-nya di sini dalam fungsi waktu nih ya. Jadi MT dikali sama VT. Ya, V-nya juga fungsi waktu ya kan. Nah, sedangkan ditambah dengan nah ini dropletnya itu adalah delta M ya, massanya ya. Dikali sama UT gitu ya. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, sedangkan itu adalah momentum awalnya ya. Sedangkan kalau di akhir gimana nih? Total momentum di akhirnya itu apa? Di sini mereka udah join kan ya, gabung ya massanya. Jadi sekarang massanya akan bertambah jadi M T plus delta T ya kan? Dikali sama kecepatan barunya nih ya pada T plus delta T. Oke? Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya ini MT sama VT ini itu tuh merupakan fungsi waktu karena sepanjang perjalanan kan dia bakal ngumpulin raindrops ya. Ngumpulin droplets ya, ngumpulin partikel-partikel air gitu ya kan. Makanya jadi di sini ketika dia udah join, total massa di akhirnya itu jadinya M T plus T gitu ya. Oke? Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke ya? Gitu ya. Oke, nah dari sini berarti nanti kita bakal bisa define jadinya ya. Tentu di sini nanti kalau misalkan kita definisikan ya, ini si akhirnya, ini mungkin kalau kita ekspansikan ya, ini nanti akan kita bisa definisikan sebagai M ditambahkan dengan delta M. Ya. Nah sedangkan V T delta-nya itu bisa kita definisikan sebagai V ditambah dengan perubahan si V-nya nih. Gitu ya. Jadi ini adalah ekspresi untuk momentum di akhirnya, sedangkan ini adalah ekspresi untuk momentum di awalnya ya kan. Mungkin kalau kita kalau misalkan kita tuliskan lebih sederhana, kita bisa tuliskan MV ditambah delta M dikali sama U gitu ya. Atau mungkin kita bisa tulis juga U kali delta M gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Oke deh, nah sekarang berarti kalau kita susun nih, ya kan, ini adalah momentum akhirnya ya kan, yang bisa kita masukin ke ini nih tadi ya, yang depan ya. Nah jadi ini dimasukin di sini teman-teman, di depan tuh, oke? M ditambah delta M dikali V ditambah delta V. Terus dikurang dengan momentum awal. Mana yang momentum awal? Ya yang ini ya, yang hijau nih ya. M dikali vektor V ditambah vektor U dikali delta M. Gitu. Oke? Nah ya, jadi dari sini kita punya ekspresi seperti ini untuk menggambarkan perubahan dari momentumnya nih. Oke? Udah ya. Nah, sekarang di sini ada persamaan tambahan nih, teman-teman, yaitu ada yang namanya kecepatan relatif ya. Jadi di sini kita mendefinisikan kecepatan relatif, di mana kecepatan relatif ini didefinisikan sebagai kecepatan 1 dikurang dengan kecepatan 2 ya. Pernah dengar istilah kecepatan relatif, teman-teman? Pernah ya? Kayak gimana? Ngitungnya gimana sih kecepatan relatif? Iya. Oh bukan, itu mah koefisien restitusi. Tapi cukup di situ aja tuh, U1 minus U2 ya. Kenapa begitu? Karena ini mungkin sedikit recall aja ya tentang konsep dari kecepatan relatif. Kecepatan relatif itu tuh kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman naik mobil ya kan, dengan kecepatan berapa nih? Misalnya ini siapa yang naik mobil di sini maunya? Peter. Peter bergerak dengan kecepatan VP.
sama dengan 10 meter per sekon gitu ya. Nah, terus habis itu di depannya ada lagi nih. Siapa depannya? Peter lagi, Peter 2 gitu ya. Kenapa Peter lagi kayak nggak ada orang lain aja? Siapa nih? Justin, oke. Justin, VJ, kecepatannya 10 meter per sekon juga gitu ya kan. Nah, kalau kecepatannya sama, maka mungkin teman-teman pernah juga berada pada situasi seperti ini, di mana kalau teman-teman jadi orang di sini ya, jadi si Peter ya kan. Nah, nanti Peter bakal ngeliat Justin seolah-olah mobilnya nggak gerak, ya kan? Kebayang nggak? Jadi ketika mereka bergerak bersamaan, maka dari point of view-nya Peter bakal ngeliat mobilnya Justin nggak gerak gitu ya. Padahal mereka gerak nggak sih? Nah, sebenarnya again, balik lagi gerak atau nggak gerak itu relatif, teman-teman ya. Nah, jadi pada kasus ini sebenarnya bisa juga kita bilang Justin itu nggak bergerak relatif terhadap Peter ya. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan relatif ya kan. Jadi menurut Peter, kecepatannya Justin, atau mungkin kita bisa tuliskan kecepatan Justin menurut Peter, itu adalah kecepatannya Justin dikurang kecepatan Peter gitu ya. Makanya jadi 10 minus 10 jadinya 0. Nah, makanya jadi inilah dia cara untuk menghitung kecepatan relatif ya. Kecepatan relatif dihitung dengan ya mengambil selisihnya gitu ya antara kecepatan si benda yang diamati dengan kecepatan si pengamatnya gitu ya. Atau kalau dalam konteks membandingkan dua benda ya simply tinggal kita kurangin gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, jadi di sini juga kita bisa nih ekspresikan kecepatan relatif nih teman-teman ya, di mana U minus V itu artinya adalah kecepatan relatifnya si U-nya itu adalah si droplets tadi ya yang kecil ya, terhadap si V itu adalah si raindrops-nya yang gedenya ya. Jadi kecepatan relatif si droplets terhadap raindrops itu bisa kita define pakai selisih gitu ya. Dan di sini dituliskan pakai notasi V gede itu ya teman-teman. Oke? Udah ya. Nah terus sekarang kenapa? Ada pertanyaan? Kenapa enggak? Kenapa enggak V kurang U? Kenapa U kurang V gitu ya? Oke, karena ini adalah kecepatan relatifnya si droplets terhadap raindrop. Jadi pengamatnya itu si raindropnya. Ibaratnya Peternya tuh si raindropnya. Dropletnya tuh si Justinnya gitu ya kan. Makanya jadi kecepatan Justin dikurang kecepatan si Peter kan, kecepatan si Peternya gitu ya. Oke? Jelas ya, makanya jadi di sini U dikurang V gitu ya. Karena ini U adalah kecepatan si dropletnya yang di bawah dan V-nya itu adalah kecepatan si raindropnya yang di atasnya. Jelas? Oke ya. Nah, sekarang dengan demikian kita bisa nih teman-teman menyederhanakan ekspresi ini ya dengan cara ya tadi ya dengan mengganti ekspresi ini. Sebenarnya ini kita juga perlu untuk ekspansikan dulu ya, karena kan ini ada perkalian yang kalau kita buka, dia jadi apa tuh teman-teman? Ini M tambah delta M dikali V tambah delta V. Jadi apa tuh? Jadi kuadrat. M kali V dulu, terus habis itu? Tambah M kali delta V, terus? Ditambah V dikali delta M, terus? Ditambah delta V kali delta M gitu ya kan? Ya. Nah, terus dikurang dengan MV ditambah U delta M ya kan? Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita bakal bisa lihat ada ekspresi yang ternyata bisa, ada suku yang bisa ditiadakan. Itu ada MV sama M negatif MV ini, ya kan? Ada lagi nggak yang bisa kita coret nih? Ini ya kayaknya ini M dikali delta V. Mana sih? Nggak ada ya, ini delta M. Ya udah ya, gitu aja ya. Oke. Nah, ya udah berarti dari sini nanti kita bisa dapetin ini kita kumpulin ya, M dikali delta V taruh di depan. Terus habis itu si yang ini yang ketiga nih saya taruh di tengah ya. Jadi ini tadi taruh depan, oke? Waduh. Nah, terus habis itu yang ini kita taruh di suku yang kedua ya. Jadi ini ada delta V dikali delta M, atau kayaknya ini ditulisnya delta M kali delta V aja. Sama aja ya. Jadi delta M kali delta V vektornya ya. Nah, terus yang terakhir di sini kita punya V kali delta M. Ini V-nya V kecil ya. V kali delta M. Apa sih ini? Benar ya? V kali delta M.
Oh ini bentar, ini tadi itu ada kurungnya teman-teman ya. Jadi ini kurang dari apa yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi artinya ini harusnya jadi negatif nih teman-teman. Jelas nggak? Ya. Nah, kenapa ini harus dibuat seperti itu? Karena ya tadi sebenarnya penyederhanaan yang kita define pakai kecepatan relatif itu dipakai untuk ngegantiin ekspresi yang ini nih ya. Ekspresi yang V delta M dikurang U delta M, ya kan? Jadi apa tuh teman-teman? Ini kalau misalkan kita faktor out ya, kita keluarin si delta M-nya, ini tentu akan jadi V dikurang U dikali delta M, ya kan? Jelas nggak sampai sini? Nah sekarang apa nih V dikurang U? V besar, tapi negatifnya, karena V besar atau kecepatan relatif ini adalah U kurang V kan ya? Makanya jadi kalau ini kita ganti dengan kecepatan relatif, ya kan? Maka kita akan punya ekspresi delta P sama dengan ini dikurang ya. Dikurang V besar ya. Kita tulis kayak gini ya, V besar kemudian dikali sama delta M ya. Nah, inilah yang kita punya dalam bentuk ini nih, teman-teman, ya. Udah jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, akhirnya dari bentuk ini kita bisa bagi nih dengan delta T ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa disederhanakan lagi deh ternyata karena di sini sama-sama ada delta V-nya ya, betul ya. Jadi karena di sini ada sama-sama ada delta V-nya, kita bisa keluarin nih delta V-nya. Jadi M tambah delta M kali delta V dikurang V relatif ya, dikali sama delta M ya kan. Gitu. Nah, akhir kata kalau kita bagi dengan delta T untuk semuanya, ya kan? Ini dibagi delta T, ini juga dibagi dengan delta T, maka akhirnya kita akan dapat ekspresi delta P per delta T ya. Di mana delta P per delta T sama dengan M ditambah delta M, kemudian delta V dibagi dengan delta T. Dikurang, nah ini ada V, ya kan? Kecepatan relatif ya. Terus delta M per delta T. Gitu teman-teman ya. Nah ini yang akan kita dapetin di 7.4 ini nih. Gitu ya. 774 nih. Oke ya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Nah mungkin kalau teman-teman kehilangan arah, semua kita ngapain di sini? Saya mau recall lagi bahwa tadi kita tuh mau ngomongin soal gaya yang disebabkan oleh perubahan massa. Ngomongin roket tadi nih, gaya dorong roket ya. Iya dari tadi kita ngomongin roket tadi. Iya, tapi tadi soalnya kita lagi ngomongin pakai analisis massa bertambah dulu nih ya. Nanti kita bakal pakai massa yang berkurang juga ya. Nah, jadi intinya pada kasus massa yang bertambah itu nanti akan ada perubahan momentum ya kan yang kita barusan hitung. Dan kemudian dengan perubahan momentum per waktu itu tidak lain tidak bukan adalah gaya kan ya. Jadi artinya ini adalah ekspresi untuk gaya yang bakal muncul ketika raindrops ketemu sama droplets gitu ya. Jadi ketika raindrops ketemu sama droplets ini akan ada gayanya gitu ya kan. Dimana gayanya itu akan ya ini ya teman-teman bisa kita lihat kayak gini. Dan kemudian nanti delta M per delta T ini adalah suku yang menggambarkan laju perubahan massanya ya. Jadi kalau kayak kasus droplets tadi itu delta M per delta-nya positif tuh. Sedangkan kalau pada kasus roket nanti delta M per delta T-nya jadi negatif ya. Tentu ininya juga akan jadi negatif tuh nanti gitu. Oke, jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya. Nah ini pada kasus ini ya, apa delta P per delta T, artinya delta T-nya itu pada rentang waktu tertentu. Nah sedangkan kalau kita pakai limit ya, di mana delta T-nya mendekati 0, maka ini akan menjadi definisi dari turunan kan ya. Jadi ketika delta P per delta T-nya itu mendekati 0 ya, jadi ketika delta T-nya mendekati 0, maka nanti kita akan punya kondisi untuk turunan ya kan. Dimana pada kasus turunan jadinya kita bisa nyatakan si delta P per delta T jadi dP per dt tuh ya kan. Sama dengan M plus dV, M plus dm. Atau M plus dm ya jadinya jadi M doang ya. Karena kan delta M-nya tuh jadinya kecil sekali gitu ya. Terus kemudian ada dV per dt dikurang dengan V terus dm per dt ya. Nah, kemudian ini yang kemudian kita bisa define pakai V dot ya. Bentar ini dP per dt itu adalah P dot ya kan.
terus dV per dt-nya itu adalah V dot ini, terus dm per dt-nya adalah m dot gitu ya. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai ekspresi yang di sini? Jadi ini adalah gayanya nih teman-teman. Jadi nanti besarnya gaya eksternal itu akan sama dengan perubahan momentum yang bisa kita hitung dari massa dikali V dot ya, atau perubahan kecepatannya ya, dikurang dengan kecepatan dikali perubahan massanya gitu ya. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, sip. Nah, sekarang fx ini, si delta P ini, atau perubahan momentum, seperti yang kita diskusikan juga sebelumnya, itu kan muncul gara-gara adanya gaya eksternal ya. Masih ingat diskusi kita terakhir kemarin, ketika tumbukan terjadi, itu sebenarnya ada juga gaya internal ya kan? Yang mana gaya internal itu terjadi antara benda-benda yang saling bertumbukan. Nah, tapi pada akhirnya ketika kita ngomongin interaksi antara benda yang saling bertumbukan, gaya yang akan muncul sifatnya selalu aksi reaksi kan ya? Sehingga gaya internal itu akan bernilai 0 jadinya. Karena mereka akan punya gaya aksi reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan gitu ya. Jadi total gaya internalnya 0 ya. Sehingga tidak ada perubahan momentum yang disebabkan oleh gaya internal. Jadi kalaupun ada perubahan momentum itu tentu disebabkan oleh gaya eksternal gitu ya kan. Nah sekarang pada kasus tadi tuh ya ngomongin soal raindrop jatuh ke bawah. Teman-teman tentu kebayang ya, hujan bisa jatuh ke bawah gara-gara ada gaya gravitasi, betul ya. Jadi pada kasus raindrop tadi, gaya eksternal yang mungkin bekerja itu adalah gaya gravitasi gitu ya. Nah, tapi nggak cuma gaya gravitasi aja, bisa aja dia itu disebabkan oleh gaya-gaya lain seperti halnya gaya gesek udara, and so forth ya, dan lain-lainnya gitu ya kan. Yang kemudian bekerja pada sistem ya, yang kemudian menambahkan impulsive force-nya gitu ya kan. Yang kemudian menghasilkan interaksi antara M dan delta M gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, meanwhile, sedangkan kalau misalnya delta M-nya, kalau misalnya gaya eksternalnya 0 gitu ya, nah maka nanti total momentumnya itu nanti tentu akan jadi 0 gitu ya kan. Perubahan dari total momentumnya itu 0 ya, karena total momentumnya konstan ya. Oke. Nah, sedangkan ini yang mungkin akan terjadi ketika kita ngomongin roket yang ada di luar angkasa, di deep space nih dia bilangnya. Apa tuh artinya deep space, teman-teman? Apa? Di mana? Iya, di luar angkasa yang dalam banget ya. Iya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Jadi kenapa harus disebut deep space? Karena emang ini sebenarnya theoretical juga ya. Karena maksudnya ketika kita ngomongin luar angkasa aja, misalnya kayak di Mars aja, itu luar angkasa tapi masih dekat sama Mars kan ya. Jadi masih kepengaruh sama gravitasinya Mars kayak gitu, ya kan. Bahkan di planet terjauh sekalipun kayak misalnya di Pluto, ya kan, itu juga masih kepengaruh sama Plutonya. Bukan planet ya, Pluto ya, sorry. Neptunus, Uranus, apa sih? Apa aja sih? Sebelum iya. Terus Jupiter, mantap. Oh beda ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika bahkan mereka berada pada jarak yang sangat jauh pun sebenarnya dia masih ada gaya gravitasinya ketika di sekitarnya masih ada planet atau bahkan solar system gitu ya, atau bahkan bintang atau galaksi gitu ya. Nah jadi deep space di sini itu artinya udah benar-benar nggak ada massa lagi sehingga nggak ada yang narik dia lagi ya. Sehingga total gayanya itu 0 ya, gaya eksternalnya ya. Nah, sehingga ketika total gaya eksternalnya 0, berarti total momentumnya konstan gitu ya. Sehingga net change-nya itu akan 0 pada kasus deep space gitu. Oke. Udah ya? Nah, sekarang teman-teman, kita akan lanjutkan ya analisisnya ya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, tadi terakhir kita udah dapetin ekspresi di mana gaya eksternal yang bekerja pada benda itu tadi berdasarkan hukum momentum tadi ya, perubahan momentum, itu bisa kita dapatkan seperti ini ya, M dikali V dot ditambah V dikali M dot ya. Tapi mungkin tadi ada perbedaan di sini ya, di mana pada kasus water droplet tadi, itu dia pakai negatif V, di mana V-nya itu adalah kecepatan relatif gitu ya kan ya. Nah, kemudian nanti di sini kita bakal bisa gunakan asumsi teman-teman ya, di mana misalkan kita punya the body is falling through a fog or mist.
so that it collects mass as it goes, but assume that the small droplets of matter are suspended in the atmosphere such that their initial velocity prior to acceleration is 0. Jadi maksudnya itu adalah, sekarang teman-teman bayangin tadi ya pada kasus si water droplet tadi nih ya, bayangin water dropletnya ini atau raindropsnya tadi nih, itu nabrak sama droplet yang dropletnya itu stationary. Jadi ketika dropletnya stationary itu artinya kita bayangin dropletnya nggak gerak gitu. Dan ini bisa aja terjadi kayak misalnya kita lagi ketemu sama kabut gitu ya kan. Ya meskipun ya emang realnya sih kabut tuh pasti ya lama-lama jatuh sih. Partikel airnya tuh gimana pun pasti bakal turun ya kan. Nah tapi ini untuk penyederhanaan teman-teman ya. Dengan penyederhanaan kita bisa mengasumsikan bahwa kalau dropletnya itu 0, kecepatannya ya, U-nya 0, maka V besarnya ini akan jadi, mana tadi? Ini ya, kalau U-nya 0, maka V besarnya jadinya negatif V kecil aja. Ya, jelas nggak teman-teman? Jadi ketika U-nya itu 0, saya taruh di mana ya? Di sini. Ya, jadi ketika U-nya itu 0, maka V besar yang kita punya di atas sebagai U dikurang V, itu hanya tersisa negatif V aja gitu ya. Nah, sehingga rumus di atas yang tadi ada V besarnya atau kecepatan relatif ya, itu bisa kita ganti dengan negatif V kecil, di mana V kecilnya itu adalah kecepatan dari si raindrops-nya. Oke. Nah, makanya di sini si V besar yang tadinya ada di sini ya dengan negatif, itu akhirnya bisa kita ganti dengan V kecil positif di sini. Oke? Jelas nggak nih teman-teman? Ya, jadi ini diganti jadi seperti ini dengan asumsi bahwa ya tadi dia tuh nabrak kabut ya, nabrak fog ya or mist gitu ya kan. Nah, dari sini nanti kita bisa sederhanakan nih. Ini bisa kita sederhanakan jadi D per dt dari MV. Nih, ngerti nih kenapa bisa begini teman-teman? Ini ada MV dot ditambah VM dot. Dia disederhanakan jadi D per dt dari MV. Ngerti nggak kenapa begitu? Karena ini simply adalah aturan perkalian aja sih, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak? Dalam konteks turunan yang memiliki bentuk perkalian, misalnya Y sama dengan U kali V, maka Y aksen atau DY per DT-nya misalnya, atau DY per DX gitu ya. Nah, apa? Coba-coba yang keras. Tambah. Nggak ada pernyali, itu kalau dia pembagian ya. Oke. Nah berarti kalau misalkan kita punya P sebagai MV gitu ya kan, ya, kan ini tadi DX ya. Nah berarti kan DP per DT itu sama dengan M aksen V ditambah V aksen M gitu ya kan ya. Oke? Atau ini yang kemudian kita bisa define sebagai M dot ya kan dikali V ditambah V dot dikali M gitu. Nah ini teman-teman ya, M dot dikali V ditambah V dot dikali M itu adalah turunan dari si MV gitu teman-teman. Oke, jelas ya? Ini kayaknya cukup basic jadi saya hapus aja. Udah ya gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya nanti kita akan dapetin ya ekspresi untuk si gaya eksternal yang bisa kita dapat dari ya turunan pertama dari perubahan momentumnya gitu ya. Oke. Ya jadi again catatannya adalah kasus ini hanya berlaku untuk kasus di mana initial velocity of the matter that is being swept is 0. Jadi ini adalah kita bisa gunakan ekspresi ini ketika materi yang ditabrak tadi tuh ya si dropletsnya itu dia kecepatannya 0 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya materi yang ditabrak itu kecepatannya ada, nggak diem, nah, berarti kita harus pakai si kecepatan relatif ini, teman-teman. Oke, jelas? Oke deh. Nah, terus habis itu terakhir, nah masuk deh nih ke kasus untuk yang tadi itu ya, untuk yang konteksnya roket di deep space ya. Jadi ketika kita ngomongin kasus di kondisi di mana F eksternalnya 0, ya kan? Maka MV ditambah MV dot ditambah VM dotnya itu juga haruslah 0 ya kan ya. MV dot ditambah VM dotnya itu harus sama dengan 0 gitu ya kan. Nah kalau ini sama dengan 0 berarti kita bisa tulis kayak gini kan. Ya, MV dot sama dengan VM dot.
perhatiin teman-teman di sini dia pakainya yang ini ya, teman-teman yang pakai V besar ya. Karena ini konteksnya dia ngomongin roket ya. Dimana pada kasus roket, ya kan, itu tuh ibaratnya kalau yang tadi raindrops itu ngumpulin droplets ya kan. Nah kalau pada kasus roket dia ngebuang gas. Dan jelas-jelas gas itu punya kecepatan kan ya. Nggak mungkin yang dihempaskan diem aja gitu ya kan. Makanya jadi ekspresi untuk F eksternal ini dia lebih ke referring ke ekspresi yang kita punya di sini tadi nih teman-teman ya. Jadi mv dot dikurang vm dot, tapi ya gini ya, mv dot dikurang vm dot ya. Sama, nah itu ya. Nah terus kemudian sama dengan 0 gitu ya. Nah makanya jadi pas kita pindah ruasakan kan si v dot f dikali m dotnya dia jadinya kayak gini ekspresinya. Oke, jelas sampai sini? Ya ini adalah untuk kasus roket di deep space tadi ya. Yang kemudian dari sini kita bisa dapetin ekspresi untuk si V-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kita bisa pindahin kan ya M-nya ke sebelah kanan. Dan kemudian kalau kita integralkan nanti kita bisa dapetin ekspresi untuk integrasi kayak gini ya. Yang kemudian kalau diintegralkan jadi seperti ini. Jelas nggak tuh teman-teman? Buat integral-integralnya. Jelas ya, kira-kira. Ya, mungkin sederhananya juga, teman-teman mungkin bisa apa namanya tadi dari mv dot sama dengan vm dot itu kita bisa recall lagi. V dot itu kan adalah dv per dt ya, sama dengan v dm per dt ya kan. Nah ini kita bisa integralkan kedua ruas terhadap t sebenarnya teman-teman ya. Mungkin buat ngebuka ini ya, buat ngekonversi jadi ekspresi kayak di kanan ya. Jadi kalau kita integralkan kedua ruas terhadap T, ya kan? Nah, nanti kita bakal bisa menghilangkan si dt-nya gitu ya kan? Sehingga nanti yang kita punya hanya tinggal m dv sama dengan v dm ya kan? Berarti kalau kita bagi kedua ruas dengan m, kita bakal punya dv sama dengan v dikali dm per m gitu ya. Nah, terus kita integralin lagi kedua ruasnya, jadinya ekspresinya kayak gini. Oke? Jelas ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi ini mampir ke sini dulu, baru ke sini. Oke? Nah, terus sekarang diintegralin deh. Sekarang kalau kita integralkan ya, dari V1 ke, dari V0 sampai V ya. Terus yang ini juga diintegralkan dari M0 ke M. Nah, ini kita bisa mengasumsikan di mana kecepatan relatifnya konstan nih. Ya, jadi again tadi V besar ini adalah kecepatan relatif ya, teman-teman. Dalam konteks roket ini adalah kecepatan si hembusan gas terhadap kecepatan roketnya gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan kecepatan roketnya, kecepatan hembusan gasnya itu konstan, maka kita bisa keluarkan nih dari faktor integrasi, teman-teman, sehingga nanti kita akan dapetin ekspresi kayak gini nih, teman-teman. Oke? Udah ya, jelas ya teman-teman sampai sini ya. Nah, udah deh, dari sini nanti kita bisa integralkan dan akhirnya kita dapetin dalam bentuk ini. Karena integral dari 1/m dm itu kan jadinya ln m ya. Nah, habis itu kita masukin ya dengan m, kemudian m0 gitu ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman. Jadi ini adalah, terakhir ya, ini adalah kecepatan dari si roket ya. Rumus dari kecepatan roket gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada contoh soal ya. Yang intinya sih bisa kita kerjakan dengan ya persamaan yang kita udah punya tadi nih di atas ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Dari tadi banyak nurunin rumus terus ya. Ya emang kelas mah begini teman-teman, intinya nurunin rumus. Tapi esensinya teman-teman dapat ya. Jadi apa inti dari diskusi kita hari ini? Betul ya, jadi dari yang tadi kita bahas ini, kita lagi ngebahas tentang analisis kasus untuk perubahan momentum yang terjadi akibat perubahan massa, ya kan ya. Nggak cuma pada roket, tapi juga pada tadi kasus raindrops ya. Jadi raindrops and droplets kan. Jadi artinya bedanya apa sih raindrop droplets dengan roket? Kalau raindrops and droplets itu dia masanya bertambah, kalau roket masanya berkurang gitu ya kan.
Ya, tapi nanti keduanya bisa kita analisis dengan point of view yang sama, tinggal bedanya di nilai DMDT-nya aja. Kalau dia, kenapa ini? Lagi ngomong ini, tolong banget ini ya. Jadi DMDT-nya akan positif kalau pada kasus dia collecting mass ya. Dan sedangkan kalau pada roket dia DMDT-nya negatif ya. Nah udah deh, terus sisanya persamaan matematis aja yang akhirnya kita akan dapat ya pada kasus roket di deep space tadi ya. Ini tuh adalah kesimpulan untuk kasus roket di deep space. Nggak ada gaya eksternalnya ya. Nah itu ternyata nanti kecepatannya roket bisa kita hitung dengan kecepatan awalnya roket ditambah, nah V ini adalah kecepatan relatif si hembusan gas terhadap si roketnya ya. Kemudian ln dari M0 per M, di mana M0 itu adalah masa awal roket dan M adalah masa roket pada saat itu ya. Mass at any time gitu ya. Nah itu nanti bisa nih kita pakai untuk nge-analisis soal kayak gini nih. Jadi kayak misalnya nih kita punya from example 653. Wah mana nih? Ini kayak dari bab sebelumnya ya. Oke, jadi misalnya di sini kita misalnya bayangin ya teman-teman. Misalnya di sini kita pengen naruh roket supaya dia bisa mengorbit bumi ya kan. Supaya suatu satelit atau roket bisa mengorbit bumi, dia harus punya kecepatan yang pas tuh teman-teman. Kenapa harus punya kecepatan yang pas? Biar apa? Biar apa? Nah, ini berkaitan sama topik 6 sini, terkait dengan gaya sentral juga nih Mas ini. Kita revisit dikit nih. Kenapa sih roket supaya bisa mengorbit bumi, dia harus punya kecepatan tertentu? Biar apa? Betul banget. Biar nggak ketarik sama gravitasi. Oke, applause dulu. Nggak apa-apa, applause-nya ragu begitu. Ya, jadi roket untuk bisa mengorbit bumi, dia itu harus memiliki kecepatan tertentu, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau roketnya diem aja, bengong gitu ya kan, ya dia bakalan jatuh pasti. Karena kan bumi memiliki gaya tarik, gaya gravitasi, ya kan ya. Jadi misalnya bumi punya massa M, roketnya punya massa M, mungkin kita kasih M besar sama M kecil, tapi nggak sekecil itu juga, segini ya. Nah maka nanti di sini akan ada gaya gravitasi ya kan, yang nilainya bisa kita hitung dengan GMM per R kuadrat ya kan. Seberapapun jauh jaraknya itu pasti akan ada gaya gravitasinya, dan ketika ada gaya gravitasi pasti dia jatuh gitu ya kan. Makanya si roket perlu punya kecepatan gitu ya kan, sehingga dengan adanya kecepatan nanti lintasannya akan agak menyimpang tuh ya kan. Jadi dia jatuh sambil dia gerak maju gitu lah ya, let's say. Nah cuma kalau case-nya kayak gini nanti mungkin bakal masih jatuh tuh ya kan, at the end ya kan. Nah makanya jadi dia harus punya kecepatan yang cukup. Supaya apa? Supaya gerakan jatuhnya dia kayak gini teman-teman. Kayak gimana ya? Dia jatuhnya kayak, nah gitu, kayak muter ya. Bukan kayak muter lagi, emang literally muter ya. Jadi gaya tarik yang disebabkan oleh bumi itu akan diubah menjadi gaya sentripetal gitu ya. Nah ini ada hubungannya tuh teman-teman ya, antara gaya tarik bumi dengan sebagai gaya sentripetal dengan kecepatan tuh. Masih ingat nggak rumusnya? Gaya sentripetal. Apa? Jadi kalau kita pakai hukum Newton, F sama dengan M kali A. Nah, ketika suatu benda bergerak dengan lintasan melingkar, maka A-nya itu akan menjadi A sentripetal, ya kan? Nah, besarnya berapa? Ingat nggak? Ada ingat nggak nih percepatan sentripetal? Rumusnya apa? V kuadrat per R, betul ya. Jadi ini ada V kuadrat per R gitu ya kan. Boleh tepuk tangan juga. Agak sepi, betul. Parah banget, nggak ada support-supportnya teman-teman nih. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, sedangkan F-nya itu adalah gaya gravitasi kan ya. Nah ini kalau kita coret nih, ini adalah massa satelitnya. Ini adalah jarak dari si satelit ke, roket, tadi kita ngomong roket ya. Jarak dari roket ke buminya. Nah nanti kita akan dapat persamaan ini ya, G per M per R sama dengan V kuadrat atau V sama dengan akar dari
gm per r. Nah, ini sering juga disebut sebagai orbital speed nih, teman-teman. Orbital speed. Jadi orbital speed itu adalah kecepatan yang dibutuhkan untuk suatu benda mengorbit suatu planet, ya. Jadi kalau kita pengen roket mengorbit suatu planet, maka dia harus memiliki kecepatan tertentu, gitu ya. Oke. Nah, di sini konteksnya kayak gitu tuh. Jadi ceritanya di sini kita mau nerbangin satelit, ya, yang mengorbit di sekitar bumi dengan kecepatan 8 km per sekon nih, ya kan? Jadi satelit yang mau diterbangin tuh harus punya kecepatan segini supaya dia bisa mengorbit, ya kan? Nah, berarti ini kan adalah kecepatan akhir yang kita expect setelah dia diangkat sama roket, ya kan? Kebayang ya? Jadi roket itu kan sebenarnya ngangkat satelit ya, teman-teman. Nggak mungkin roket dia cuma iseng aja ke atas, kagak bawa apa-apa ya, buat apa juga gunanya ya. Ya, atau ya mungkin buat hiburan aja gitu ya, mungkin Peter mau naik roket gitu ya kan. Jadi nanti di sini si satelitnya itu di-launch nih dari bumi ya kan. Nah, nanti kita bakal bisa lihat ya untuk kasus misalnya di sini dia itu di-launch-nya itu di sekitar ekuator ya. Di mana jari-jarinya segini, omeganya segini ya kan. Which is about 0,5 km per sekon ya kan. Nah, ini berarti adalah kecepatan awalnya nih, ya kan? Jadi maksudnya meskipun dia lagi ada di bumi, sebenarnya kan bumi juga bergerak ya. Jadi artinya terhadap bumi pun dia udah punya kecepatan, istilahnya apa nih, kecepatan sudut gitu ya, yang bisa kita konversi jadi kecepatan radial, kecepatan apa namanya, tangensial segini ya. Nah terus habis itu ya udah deh, dari sini kita dikasih tahu ya, for most rocket fuels, the effective ejection speed of the order is 2 to 4 km per second ya. Jadi artinya nih, bentar, ini adalah kecepatan akhir yang mau kita achieve ya jadinya ya. Ini adalah si V-nya, kecepatan akhir yang mau kita achieve. V yang ada di ini ya, oke. Ini kecepatan akhir yang mau kita achieve. Nah terus habis itu V0-nya itu adalah kecepatan awalnya, itu adalah yang ini teman-teman. Jadi ini adalah V0-nya. Nah sedangkan ini adalah kecepatan si ejection-nya, ejection speed of the fuel-nya. Jadi ini adalah kecepatan relatifnya atau si V besarnya itu tuh, yang ada di sebelah sini ya. Nah udah deh, dari sini nanti kita bisa, ini dia dari 2 ke 4, dia ambilnya akhirnya 3 di sini ya. Jadi kita ambil kecepatan si fuel-nya itu adalah segini ya, ini adalah V besarnya. Nah sekarang yang ditanya adalah mass ratio, calculate the mass ratio-nya ya. Nah jadi dari rumus yang ini juga sebenarnya ya, ini dengan operasi matematis kita bisa dapetin mass ratio atau rasio dari M0 per M ya. Nah ini bisa kita dapat dari pangkat dari V minus V0 per V ya. Ngerti ya kenapa jadi eksponen ya? Ini bisa diturunkan langsung ya dari sini ya. Kebayang nggak caranya? Masa sih? Dari ln ke eksponen nggak ngerti? Bahkan iya, kayaknya itu di ya, matematika SMA nggak pernah ya belajar ln ya? Pernah nggak sih? Masa nggak pernah belajar ln? Oke, nggak apa-apa. It's okay. Kita coba bahas kalau gitu ya. Jadi dari rumus V sama dengan apa tadi? V0 plus V ln apa tadi? Atasnya M0 per M gitu ya. Bener kan ya? Ini tadi yang kita punya ya. Oke. Nah, jadi objektif dari soal ini adalah dia mau nyari M0 per M-nya. Oke? Nah, gimana cara nyari M0 per M-nya? Ya, gampang aja. Tinggal pindahin V0-nya. Jadi V minus V0 sama dengan V ln M0 per M. Nah, terus kalau kita bagi kedua ruas dengan V besar, ya jadi V ini sama dengan ln M0 per M. Nah, sekarang kita punya ln. Teman-teman tahu nggak sih ln itu apa? Logaritma natural, betul. Artinya apa tuh logaritma natural? Natural, Bang. Dia adalah logaritma dengan basis bilangan E, bilangan natural ya. Jadi kalau kita tulis, dia bisa kita tulis V minus V0 per V besar sama dengan E log M per M0 gitu teman-teman. Jadi basisnya itu adalah E gitu. Nah sekarang teman-teman ingat nggak ngerubah logaritma jadi pangkat itu gimana caranya? Masih ingat? Ln itu basisnya E, Pak. Betul, ln itu basisnya E. Apanya M per M0 per M. M0 per M-nya dibalik, jadinya gimana? Jadi M per M0 itu saya
Oh sorry, kebalik. Sorry, saya typo. Harusnya gini. Sorry. Oke. Gimana screenshotnya tadi? Oh gitu. Apaan sih? Apa sih maksudnya? Oke, udah lanjut. Terus gimana lagi terusnya? Gimana buat dapetin M0 per M-nya? Logaritma teman-teman, gak inget? Coba ya. Kalau kita punya A log B sama dengan C, kita bisa ubah jadi pangkat kan ya? Kalau dalam bentuk pangkat, dia jadinya A pangkat C sama dengan B, gitu. Kan gitu aja ya? Oh iya, apaan? Nah terus jadi kalau untuk yang ini, jadi gimana nih cara ngerubahnya? Kan kita bisa tulisin ulang aja ya. E log M per M0, M0 per M sama dengan si V minus V0 per V. Berarti kalau kita mau cari M0 per M-nya, artinya kan kita mau cari B-nya ya. Ya udah kita bikin aja kayak gini. Jadi E pangkat, agak susah tuh nulis kecil-kecil gitu ya. Nah gitu ya. Agak kecil. Ya ini pangkat segini ya kan ya. Sama dengan M0 per M. Gitu teman-teman ya. Atau kalau misalnya ditulis pakai biar lebih sederhana gitu ya. E itu sering juga ditulis pakai EXP gitu ya. Jadi EXP ini tuh artinya XP, betul. XP land, bukan yang gold land ya. Ini XP. Bukan ini XP ini eksponen ya teman-teman. Jadi pangkat ya. V minus V0 per V gitu ya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah udah deh, sisanya tinggal masukin kan tuh angka-angkanya ya. Dimana bentar ini V-nya V besar tuh tadi. Jadi tadi V ini adalah kecepatan akhir yang kita expect buat dimiliki sama si satelitnya, yaitu 8 ya kan. Ya kan 8, terus V0-nya itu adalah kecepatan awalnya nih ya kan. Yang dimiliki sama si roket tentu karena roketnya ada di bumi dan buminya muter. Ya kan. Dibagi dengan V besar, di mana V besarnya itu adalah kecepatan apa tadi? Kecepatan relatifnya, betul, atau kecepatan hembusan si gasnya terhadap si roketnya gitu ya kan. Nah akhirnya didapat angka segitu tuh. Pangkat 2,5 ya, yaitu 12,2 ya kan. Nah angka ini penting nih buat engineer nih, terutama engineer yang roket ya. Jadi dengan mengetahui rasio dari M0 per M ya, dari sini kita nanti bisa tahu berapa massa yang dibutuhkan ya, massa fuel yang dibutuhkan gitu ya. Karena nanti kita punya, misalnya kita mau cari massa dari fuelnya ya. Massa dari fuelnya itu kan si M kecilnya ini teman-teman ya. Massa dari fuel itu berarti delta M-nya ya teman-teman. Karena MO itu adalah massa awal ya. Dan M kecilnya ini adalah massa akhirnya gitu ya kan. Jadi kalau M0 sama dengan 12,2 M ya kan. Dan kita asumsikan M itu adalah massa akhir, which is massa si satelitnya sendiri, ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa hitung massa awalnya, yang including sama si fuelnya, gitu. Jadi dari sini tuh kita bisa ngitung berapa banyak bahan bakar yang diperlukan, gitu. Yaitu 12 kali 2 kali massa si satelit yang mau diterbangin, kayak gitu. Oke? Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Ya. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk hari ini. Nanti akan ada PR seperti biasa. Tolong dikerjakan PR-nya dengan baik dan jangan asal kerjain ya. Supaya apa? Supaya nanti pas teman-teman kebagian ngejelasin, teman-teman ngerti, ya kan? Jelas ya? Karena pada akhirnya PR itu juga nggak datengin benefit buat saya aja. Maksudnya teman-teman nggak ngerjain PR pun nggak apa-apa buat saya ya. Nah, tapi yang rugi jadinya kan kalian ya. Kalian cuma kebagian nulis doang, tapi malah nggak paham gitu ya kan? Jadi sebaiknya kalau teman-teman kerjain PR, biar nggak cuma capek nulis doang, pastiin teman-teman pahamin gitu ya. Oke. Ya, pahamin aja sebisanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau emang sampai hari hanya nggak paham juga, kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Sip. Oke, kalau gitu kita akhiri kelasnya sampai sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis jam 8 seperti biasa. Dan ya, itu aja. Sampai ketemu lagi besok lusa. Dah semuanya, Assalamualaikum.